Novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata. Bab 7. Zoom Out. Tak disangsikan jika di zoom out, kampung kami adalah kampung terkaya di Indonesia. Inilah kampung tambang yang menghasilkan timah dengan harga segenggam lebih mahal puluhan kali lipat dibanding segantang padi. Triliunan rupiah aset tertanam di sana. Miliaran rupiah uang berputar sangat cepat seperti putaran mesin parut. Dan miliaran dolar devisa mengalir deras seperti kawanan tikus terpanggil pemain seruling ajaib Der Raventer von Halman. Namun jika di zoom in, kekayaan itu terperangkap di satu tempat. Ia tertimbun dalam batas-batas tembok tinggi gedung. Hanya beberapa jengkal di luar lingkaran tembok tersaji pemandangan kontras seperti langit dan bumi. Berlebihan jika disebut daerah kumuh, tapi tak keliru jika diumpamakan kota yang dilanda gerhana berkepanjangan sejak era pencerahan revolusi industri. Di sana, di luar lingkar tembok gedung, hidup komunitas Melayu Belitung yang jika belum punya 6 anak belum berhenti untuk beranak pinak. Mereka menyalahkan pemerintah karena tidak menyediakan hiburan yang memadai, sehingga jika malam tiba mereka tak punya kegiatan lain selain membuat anak-anak itu. Di luar tembok feodal tadi berdirilah rumah-rumah kami, beberapa sekolah negeri dan satu sekolah kampung Muhammadiyah. Tak ada orang kaya di sana, yang ada hanya kerumunan toko miskin di pasar tradisional dan rumah-rumah panggung yang renta dalam berbagai ukuran. Rumah-rumah asli Melayu ini sudah ditinggalkan zaman keemasannya. Pemiliknya tak ingin merubuhkannya karena tak ingin berpisah dengan kenangan masa jaya atau karena tak punya uang. Di antara rumah panggung itu berdesak-desakan kantor polisi, gudang-gudang logistik PN, kantor telepon, toa pekong, kantor camat, gardu listrik, KUA, masjid, kantor pos, bangunan-bangunan pemerintah yang dibuat tanpa perencanaan yang masuk akal sehingga menjadi bangunan kosong terlantar, tandon air, warung kopi, rumah gada yang selalu dipenuhi pengunjung, dan rumah panjang suku Sawang. Komunitas Tionghoa tinggal di bangunan permanen yang juga digunakan sebagai toko. Mereka tidak memiliki perkarangan. Adapun perkarangan rumah orang Melayu ditumbuhi jarak pagar, beluntas, beledu, kembang sepatu, dan semak belukar yang membosankan. Pagar kayu saling silang diparit bersemak di mana tergenang air mati berwarna coklat juga sangat membosankan. Entok dan ayam kampung berkeliaran seenaknya. Kambing yang tak dijaga melalat tanaman bunga kesayangan, sehingga sering menimbulkan keributan kecil. Jalan raya di kampung kami panas, menggelegak dan ingar-bingar oleh suara logam yang saling beradu ketika truk-truk reot lalu lalang membawa berbagai peralatan teknik eksplorasi timah. Kawasan kampung ini dapat disebut sebagai urban atau perkotaan. Umumnya 7 macam profesi tumpang tindih di sini. Kuli PN sebagai mayoritas, penjaga toko, pegawai negeri, pengangguran, pegawai kantor desa, pedagang, dan pensiunan. Sepanjang waktu mereka hilir mudik dengan sepeda, semuanya para penduduk kambing, entok, ayam, dan seluruh bangunan itu tampak berdebu, tak teratur, tak berseni, dan kusam. Keseharian orang pinggiran ini amat monoton. Pagi yang sunyi senyap mendadak sontak berantakan ketika kantor pusat PN Timah membunyikan sirene. Pukul 7:10, sirene itu memekakkan telinga dalam radius puluhan kilometer seperti peringatan serangan Jepang dalam pengeboman Pearl Harbor. Demi mendengar sirene itu dari rumah-rumah panggung, jalan-jalan kecil, sudut-sudut kampung, rumah-rumah dinas permanen berdinding papan, dan gang-gang sempit bermunculanlah para kuli PN bertopi kuning membanjiri jalan raya. Mereka berdesakan, terburu-buru mengayuh sepeda dalam rombongan besar atau berjalan kaki. Karena 10 menit lagi jam kerja dimulai, jumlah mereka ribuan. Mereka menyerbu tempat kerja masing-masing, bengkel bubut, kilang minyak, gudang beras, dok kapal, dan unit-unit pencucian timah. Para kuli yang bekerja shift di kapal keru melompat berjegal-jegal ke dalam bak truk terbuka seperti sapi yang akan digiring ke penjagalan. Tepat pukul 7 kembali dibunyikan sirine kedua, tanda jam resmi masuk kerja. Lalu tiba-tiba jalan-jalan raya, kampung-kampung, dan pasar kembali lengang.
Sunyi senyap. Setelah pukul 7 pagi, rumah orang Melayu Belitung hanya dihuni kaum wanita, para pensiunan dan anak-anak kecil yang belum sekolah. Kampung kembali hidup pada pukul 10, yaitu ketika wanita-wanita itu memainkan orkestra penumbuk bumbu. Suara alu yang dilontarkan ke dalam lumpang kayu bertalu-talu sahut menyahut dari rumah ke rumah. Pukul 12 sirine kembali berbunyi. Kali ini adalah sebagai tanda istirahat. Dalam sekejap jalan raya yang dipenuhi para kuli yang pulang sebentar, lapar membuat mereka tampak kembali seperti semut-semut hitam yang sarangnya terbakar. Lebih tergesa dibandingkan waktu mereka berangkat tadi pagi. Pukul 2 siang, sirine bernengung lagi memanggil mereka bekerja. Para kuli ini akan kembali pulang ke peraduan setelah terdengar sirine yang sangat panjang, tepat pukul 5 sore. Demikianlah yang berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Tidak seperti di Gedong, jika makan, orang urban ini tidak mengenal appetizer sebagai perangsang selera, tak mengenal main course ataupun dessert. Bagi mereka semuanya adalah menu utama. Pada musim barat ketika nelayan enggan melaut, menu utamanya ialah ikan gabus. Para kuli yang bernafsu makan besar sesuai dengan pembakaran kalorinya itu, jika makan seluruh tubuhnya seakan tumpah ke atas meja. Agar lebih praktis, tak jarang baskom kecil nasi langsung digunakan sebagai piring. Disitulah diguyur semangkuk ngangan, yaitu masakan tradisional yang bumbu kunir. Ketika makan mereka tak diiringi karya Mozart Harvard nomor 35 in D mayor, tapi diiringi dengan rengekan anak-anaknya yang minta dibelikan baju pramuka. Setiap subuh para istri meniup siok atau potongan bambu untuk menghidupkan tumpukan kayu bakar. Asap mengepul masuk ke dalam rumah, menyembul keluar melalui celah dinding papan, dan membangunkan entok yang dipelihara di bawah rumah panggung. Asap itu membuat penghuni rumah terbatuk-batuk, namun ia amat diperlukan guna menyalakan gemuk sapi yang dibelikan bulan sebelumnya dan digantungkan berjuntai-juntai seperti cucian di atas perapian. Gemuk sapi itulah sarapan mereka setiap pagi. Sebelum berangkat, para kuli itu tidak minum teh, early girl atau cappuccino, melainkan minum air gula aren dicampur jadam untuk menimbulkan efek tenaga kerbau yang akan digunakan sepanjang hari. Apabila persediaan gemuk sapi menipis dan angin barat semakin kencang, maka menu yang disajikan sangatlah istimewa, yaitu lauk yang diasap untuk sarapan, lauk yang diasin untuk makanan siang, dan lauk yang dipepes untuk makan malam. Seluruhnya terbuat dari ikan gabus. Di luar lingkungan urban, berpencar menuju dua arah bersadarlah wilayah rural dan pedesaan. Daerah ini memanjang dalam puluhan kilometer menuju ke barat ibu kota Kabupaten Tanjung Pandan. Sebaliknya, ke arah selatan akan menelusuri jalur ke pedalaman. Jalur ini berangsur-angsur berubah dari aspal menjadi jalan batu merah dan lama-kelamaan menjadi jalan tanah yang setapak dan berakhir di laut. Sepanjang jalan pedesaan, rumah penduduk berserakan, berhadapan dipisahkan oleh jalan raya. Dulu nenek moyang mereka berladang di hutan. Belanda menggiring mereka ke pinggir jalan raya agar mula dikandilkan. Tentu saja, orang-orang pedesaan ini hidup bersahaja, umumnya berkebun, mengambil hasil hutan dan mendapat bonus musiman dari siklus buah-buahan, lebah madu dan ikan air tawar. Mereka mendiami tanah ulayat dan di belakang mereka terhampar ribuan hektar tanah tak berbatuan atau tidak bertuan, padang sabana, rawa-rawa layaknya ke laboratorium alam yang lengkap, dan aliran air bening yang belum tercemar. Kekuatan ekonomi Belitung dipimpin oleh orang staf PN dan para cukong swasta yang mengerjakan setiap konsesi eksploitasi timah. Mereka menempati strata tertinggi dalam lapisan yang sangat tipis. Kelas menengah tak ada, tak mungkin juga ada, yaitu para camat, para kepala dinas dan pejabat-pejabat publik yang korupsi kecil-kecilan, dan aparat penegak hukum yang mendapat uang dari menggertaki cukong-cukong itu. Sisanya berada di lapisan terendah. Jumlahnya banyak dan perbedaannya amat mencolok dibanding kelas di atasnya. Mereka adalah para pegawai kantor desa, karyawan rendahan di PN, pencari madu dan nira, para pemain organ tunggal, semua orang sawang, semua orang Tionghoa kebun, semua orang Melayu yang hidup di pesisir, para tenaga honorer Pemda, dan semua guru dan kepala sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah kampung, kecuali guru dan kepala sekolah PN. Selesai bab 7.